Shalom jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sama-sama bersaat teduh, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat sukacitamu, terima kasih buat kebaikan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini, Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu itulah yang memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, sharing saya pada hari ini adalah hamba kebenaran versus hamba dosa. Tidak kebetulan tema Freedom Series ini ada di bulan Agustus. Bulan kemerdekaan. Kita tahu betul bahwa bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Merdeka, saudara. Kita sudah mengetahui, kita yang sudah pernah sekolah dulu, kita tahu bahwa sejarah daripada bangsa Indonesia, kita pernah lama di dalam masa penjajahan, saudara. Kita dijajah dari berbagai macam negara. Dijajah itu nggak enak dong. Kita nggak bisa bebas melakukan segala sesuatu. Ya, belajar dibatasi, bekerja dibatasi, semuanya serba terbatas. Itulah ketika kita hidup di dalam penjajahan. Tetapi bersyukur kalau hari ini kita boleh menikmati kemerdekaan. Kita boleh menikmati kebebasan di dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam belajar, dalam mencapai tujuan. Sungguh luar biasa, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan jangan lupa, itu juga karena perjuangan para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan yang sudah bekerja, berjuang untuk kita, untuk kemerdekaan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, terikat, menderita, sedih, kecewa, marah, itulah reaksi kita. Perasaan takut, perasaan gak enak. Itu reaksi kita ketika kita dijajah, ketika kita tidak mengalami kemerdekaan, ketika kita menjadi hamba daripada penjajahan, saudara. Ada satu ayat dikatakan di dalam Roma 6 ayat 16 sampai ke 18. Kita tidak lagi dijajah oleh penjajah dari negara lain, tetapi kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang merdeka dari dosa, dari hamba dosa, saudara. Roma 6 ayat 16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu ke dalam kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, percayalah, kita semua adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Kita memang sudah dimerdekakan dari dosa, gak lagi menjadi budaknya iblis. Kita gak lagi senang untuk melakukan kejahatan, saudara. Dulu kita jadi hamba dosa, kita menjadi budak iblis. Tetapi ingatlah, kita bukanlah pemilik daripada kehidupan ini. Kita hanya pengelola, saudara. Yesuslah sang pemilik kehidupan kita. Dia yang memiliki kehidupan kita. Itu sebabnya kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Katakan sama-sama saya, hamba kebenaran. Yesus menjadi pemilik kehidupan kita. Kita bukanlah tuan atas hidup kita, tetapi kita menjadi hamba daripada Yesus Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya, saudara, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Jangan lagi
kita diperbudak oleh dosa. Kita melakukan hal-hal yang lama yang sudah pernah kita lakukan. Tetapi ada satu ayat di Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan mengingatkan kepada kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita jadi hamba kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Berdiri teguh. Jangan pernah goyah, saudara. Jangan pernah lagi melakukan dosa seperti yang kita dulu lakukan. Jangan lagi kita diperbudak oleh kuk perhambaan dosa. Tetapi hiduplah selalu sekarang ini di dalam kebenaran. Cintailah kebiasaan-kebiasaan kebenaran. Kalau hari-hari ini engkau senang membaca firman Tuhan, engkau senang berdoa, kebiasaan-kebiasaan kebenaran, senang di dalam hadirat Tuhan, lakukan itu terus. Hiduplah terus di dalam kebenaran, saudara. Engkau melakukan saat teduh setiap hari, merenungkan firman, tinggal di dalam hadirat Tuhan, terus lakukan itu. Tetaplah lakukan itu, berdirilah teguh di dalam kebenaran. Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan setan, perhambaan dosa. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah merdeka dari dosa. Kami tidak lagi jadi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Kami bangga Tuhan, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Biarlah kami tetap berdiri dengan teguh, tidak dikenakan lagi kuk perhambaan dosa, tetapi kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Kami suka melakukan kebenaran. Kami suka hidup di dalam kebenaran Allah. Terima kasih, diberkatilah setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang sudah Engkau firmankan dalam hidup kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.